kita lanjut lagi ya. Kritisnya gitu ya. Jadi kita bisa klik ini textile di format. Kita klik. Lebih banyak mainannya di format sih soalnya. Textile. Nah, dari sini kita ini kan itemnya all ya, hitam gitu. Kita bisa klik yang kritikalnya aja nih. Kemudian kita bisa ganti-ganti terserah. Dan ini kan pattern ya. Kita bisa klik warnanya yang merah, colornya, kalau patternnya tetap oke. Nah, langsung berwarna merah. Langsung kelihatan nih mana yang critical path-nya. Jadi perbedaannya itu aja sih. Jadi nanti kita akan lanjut untuk setelah ini kita lanjut untuk ke human, kita gimana cara source-nya dan gimana juga cara untuk atau sumber dayanya gitu ya. Kita juga bisa cari untuk biayanya. Jadi kita bisa setting ini. Oke, dari situ saya selesaikan untuk pertemuan ke. Oke, kita coba ya running dari ini. Sebentar. Nah, di Excel mungkin kita masuk ke biasa lagi ya. Jadi dari ini Excelnya gitu ya, anggaplah sama gitu ya. Kita tinggal copy aja kayak seperti kemarin. Bedanya apa? Em, ada apa nih ya? Ada noise. Kayak kita mute dulu. Oke. Ini jadi di sini kita copy ke si projectnya. Sama seperti yang kemarin. Nah, misalkan resource name kita taruh belakang, kemudian predecessornya kita taruh depan. Nah, mungkin kita masukin dulu aja ya. Saya masukin dulu. Seperti yang kemarin. Kemudian durasinya. Nah, udah seperti ini. Tadi caranya adalah di mana adik-adik bisa klik aja di bagian untuk setting di sini ya. Klik 2 kali. Nah, kemudian adik-adik bisa setting mau 2 tiers, 1 tiers, atau 3 tiers. Jadi biasanya kalau saya taruhnya di 3 tiers, kemudian size-nya 100%, bahkan bisa lebih eh, besar, misalkan seperti ini, atau bahkan lebih kecil. Biasanya saya lebih dikecilkan lagi, agar muat lah kelihatan lebih detailnya. Kemudian saya taruh mau di tengah. Nah, seperti ini, senternya. Biasanya unitnya weeks. um, per masing-masing ini adalah weeks-nya dari minggu pertama sampai ke berapa atau days. Nah, kalau days seperti ini, weeks atau month, biasanya sih months. Nah, tapi untuk months karena eh, alurnya nggak bisa, biasanya kita taruhnya di weeks gitu. Karena 3 tiers. Nah, kalau 2 tiers seperti ini. Gitu. Jadi per tanggal dari sini sampai sini, tanggal 13 sampai tanggal 7, misalkan sampai tanggal 18, terus selanjutnya 20 sampai tanggal berapa gitu. Jadi per minggu hari Senin sampai ini Sabtu ya. Nanti kita akan setting di non-working time-nya. Mungkin nanti kita bisa untuk setting di mana eh, hari Sabtu Minggu libur misalkan. Gitu ya. Nah, bisa saya taruh gini aja ya. Atau adik-adik bisa ganti aja jadi 2 tiers atau terus kemudian taruh di center, jangan lupa. Ya, saya pakai 100 atau biasanya saya lebih dikurangin lagi, biasanya di 50 atau 60.
taruh aja 60. Nah, seperti ini agar bisa terlihat tabelnya lebih jelas gitu. Nah, setelah ini jadi tadi bisa diklik ada working time. Kalau tadi beda ya, kalau di Windows itu working time-nya ada di langsung diklik sini, klik kanan nanti ada working time. Nah, ini ada non working time kalau dia langsung kayak gini. Tapi enaknya kalau tadi langsung klik ya. Cuman kalau di tempat sini saya masuknya di sini, di project. Nah, create new calendar dulu jangan lupa copy of standard aja. Atau mungkin mau nama eh, misalkan hari libur misalkan ya hari libur 2025. Nah, karena kita bisa beda-beda. Nah, hari libur 2025 kita setting nih. Misalkan namanya Hari eh, Kemerdekaan Indonesia. Nah, startnya dari 17 Agustus. Details. Nah, kita tinggal taruh di 17 Agustus sampai endnya di 17 Agustus. Ternyata hari Sabtu ya. Ya kita libur gitu. Atau hari Minggu nih. Nah, kemudian hari apa lagi mungkin kita bisa cek. Bentar saya share. Nah, ini. Jadi kita ada hari liburnya proklamasi, eh, kemerdekaan, Maulid Nabi, gitu ya. Tanggal 5, kelahiran Yesus Kristus, ada cuti bersama juga. Jadi nanti kita bisa setting di ranah yang di sini. Di mana nih? Nah, di tadi eh, apa tuh? Maulid Nabi, liburnya September tanggal 5. Nah, ya seperti ini. Kemudian tadi eh, apa namanya? Natal lah ya. Natal, details. Kemudian kita tadi ada 2 hari, tanggal 25 dan 26 dianggapnya adalah cuti bersama. Di 25 dan 26. Oke, tinggal oke. Nah, dari sini kita pun bisa tadi workingnya itu kita buka worksheet di mana adik-adik ingin hari liburnya yang hari apa. Misalkan Sunday, hari libur. Set. Kemudian Monday kita ada 2 shift gitu misalkan. Specific working time atau seperti apa. Nah, kita bisa setting per masing-masing. Saturday kita anggap libur misalkan di hari Sabtu. Nah, ini kita bisa set days not working time, klik Saturday-nya. Nah, misalkan Friday, nah kita misalkan ini, oh beda nih, dia ada sholat Jumat gitu ya. Kan, ini bisa tinggal di ubah-ubah, jadi spesifik. Nah, bisa kita ubah jadi mungkin masuknya jam 2 sampai pulangnya misalkan masuknya dari jam 7 sampai jam 11 gitu ya, misalkan seperti itu. Ini tinggal bisa diklik lagi. Jadi ntar tinggal diklik-klik aja. Kan ini mau jam berapa dari biasanya masuk jam 8 tapi hari Jumat masuk lebih cepat jam 7. Anggapnya bisa seperti itu atau mungkin ini jamnya kita bisa ganti. Error nih. Ini saya. Oke. Misalkan seperti ini. Atau dites lagi di nah Friday kita bisa ganti atau bahkan kalau misalkan di em,
Misalkan kayak gini. Biasa jam 12 sampai jam 12. Atau bahkan kita ada spesifik lagi. Nah, kita bisa setting di mana misalkan masuk jam 7, pulang misalkan sampai jam 11, kemudian jam 2, kemudian sampai jam 5. Nah, bisa seperti ini. Jadi nanti tinggal ditulis aja setting. So, misalkan settingnya udah, terus oke. Baru nanti kita coba klik edit-edit. Ini saya oke. Misalkan udah diubah. Nah, berarti tadi ada yang Sunday-nya jadi set non-working time. Kemudian Monday-nya udah seperti inilah. Misalkan kita udah ngikutin aja dari alur yang ada. Atau nanti ada pergantian dari jam yang biasanya ada sholat gitu ya. Dan ini kita setting misalkan non-working time. Terus oke. Nah, ntar dia pasti langsung berubah. Oke. Dari Sabtu Minggu pun nanti akan berubah. Mungkin di hari-hari yang Sunday sama Saturday nggak ada. Hari Sabtu Minggu nggak ada. Nah, prodesesornya juga tadi ya. Nih, ini kan finish to start. Nah, dari finish to start ini kita bisa ganti start to start, start finish, finish finish. Nah, itu harus ada adik-adik. Jadi adik-adik nanti bisa ganti salah satu yang menurut adik-adik itu kira-kira apa nih yang yang nyambung misalkan nih ya. Contohnya, ini tiga tiga barengan nih kan. Ini tiga tiga. Berarti dari si tiga tiga ini dia finish to start, finish to start. Berarti si analisis sama masalah ini bersamaan. Bisa aja kita tulis, sorry. Nah, bisa aja kita tulis 4 start gitu. Nah, ini juga bisa kita tulis 5 start. Nah, karena udah together, tak nggak usah tulis lagi. Karena dia bersamaan mulai dari 3, dia juga bersamaan untuk start. Atau ada berbeda lagi. Misalkan ini ada sama-sama 5 nih. Dia dari start dari 5, finish to start. Tapi bisa aja dia selesai berbarengan. Atau, nah ini kan karena 2 days ya. Bisa aja jadi bisa 6 finish. Jadi 6 finish, 5 si 8 finish juga. Nah, bisa seperti ini. Ada lagi mungkin finish to start. Kita bisa cari lagi yang sebenarnya mirip-mirip gitu. Kita lihat lagi finish to start. Oke, anggapannya ini 8 eh, karena ini selesai. Nah, ini kita tulisnya bisa aja di 12 finish to start. Misalkan ini ya, 12 finish to start. Nah, bisa berubah seperti ini gitu. Nah, kalau finish to start dia sama ya, jadi nggak ada linknya. Cuman kalau misalkan kita finish to finish ada perbedaan. Nah, contohnya seperti ini. Tadi ya, anggapnya dia selesai ya kita selesai. Atau nih, mungkin di sini kali ya bisa kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, dari sini mungkin adik-adik udah buat semuanya tuh ya kemarin. Udah seperti ini. Jangan lupa untuk di tadi ya, ini di prode apa ya, kemarin kita udah inden outden. Saya belum nih. Nah, anggaplah gini ya. Saya biar cepet. eh, Misalkan ini sama kayak kemarin. Nanti kita langsung masuk ke dalam
Nah, ini Note 10. Nah, kemudian kita masuk ke dalam untuk tadi ya. Sebenarnya kalau di Windows itu langsung gampang checklist gitu ya. Untuk numbering, kita juga bisa ganti-ganti warna gitu ya. Nah, seperti ini untuk lainnya. Nah, kita juga kalau misalkan tadi ya, kalau di Windows kan langsung gampang critical langsung di format terus langsung checklist, kemudian number checklist gitu ya. Di sini masuknya di project terus critical path. Nah, terlihat di sini ini adalah critical path-nya. Tadi untuk yang format dalam layout textile gitu ya. Ini kalau kita di format textile. Tadi kalau textile di Windows itu ada di sini ya. Jadi tinggal klik untuk penggantian critical task-nya. Kita ganti warnanya warna merah. Nah, ini adalah alur yang jalur critical task. Gitu. Jadi terlihat seperti ini. Ini contohnya misalkan ya saya, nah tuh lihat sini. Ini critical task-nya sudah terlihat. Jadi nanti adik-adik tinggal untuk mengubah. Oh ya, saya lupa di sini. Kalau saya dari option, kalau yang biasa kalau itu kalau di Windows mainannya di format. Kalau di sini saya banyak mainannya. Ada outline number di sini. Nah, di sini. Jadi nanti untuk hasil yang hari ini, mungkin kita tadi udah setting hari libur, setting untuk working time-nya. Jadi non working time-nya ada 2 hari, yaitu hari Minggu sama hari Sabtu. Anggapannya hari libur gitu. Atau mungkin kayak di kampus itu hari liburnya cuma hari Minggu gitu ya. Jadi kita bisa untuk setting mungkin liburnya mau hari apa. Kemudian setting untuk working time-nya. Jadi misalkan tadi ya, change working time-nya. Jadi tadi secara hari libur, nah kita udah klik OK. Jadi nanti akan ada hari libur di em, di sini. Jadi kita pakai kalender yang hari libur. Adik-adik bisa ganti ketika nanti create new calendar. Gitu. Jadi untuk hari ini sebenarnya create new calendar, kemudian untuk working non working time-nya bisa disetting, kemudian adik-adik bisa setting untuk critical-nya secara pad. Ini tinggal di checklist sih ke tadi format ya. Sesuai dengan Windows, adik-adik juga bisa untuk mengganti yang mana aja nih yang memang merah. Anggapan ya, misalkan ke network diagram nanti akan terlihat seperti ini. Gitu. Jadi em, dari alur mungkin ini masih belum selesai, kita bisa masukkan taskbox. Nah, misalkan ini tadi udah done atau belum in progress atau ini in progress, misalkan ini set dan lain-lain. Jadi udah selesai atau belum nih? Nah, akan terlihat di sini dan berarti dia sudah selesai. Gitu. Nah, akan yang lainnya akan next lagi seperti apa. Tapi untuk awal mungkin kita masih alurnya, kita harus tahu dulu mana critical path-nya. Seperti itu. Nah, dari sini nanti mungkin nextnya lagi eh, kita akan setting-setting untuk yang eh, table. Nah, nanti akan sampai ke eh, juga untuk human-nya. Kemarin saya sudah tahu ya, kasih tahu misalkan ini share proyek. Nah, ini nanti misalkan ini manajer proyek juga. Nah, ini akan nanti berubah the manajer manajer proyek dan lain-lain. Jadi nanti adik-adik bisa setting di mana kira-kira ini siapa aja nih yang mengerjakan. Sesuai dengan sebenarnya dari buat Excel juga udah ada sih siapa manajer proyek, resource dan lain-lain. Itu adalah minggu depan. Jadi kita akan bahas tentang uh, resource-nya. Nanti kita akan ke misalkan seperti ini ya. Jadi nanti akan terlihat kira-kira 8 jam per hari untuk pekerjaan atau mungkin mau ada yang mengerjakan 2, misalkan manajer proyek dan siapa? Misalkan nih. Nah,
Misalkan siapa yang lagi in Teams-nya. Biasanya kalau kita di beberapa perusahaan nanti udah langsung link nih atas namanya siapa. Jadi misalkan saya nanti bisa siapa lagi, Syahrul, misalkan Oshin, siapa nih, Christina, uh, Zulham, Laude dan lain-lain. Jadi bisa seperti itu. Oke. Jadi adik-adik bisa mengerjakan ini nanti em, the nextnya lagi. Jadi nanti pas sudah ngerjain nyicil, adik-adik bisa untuk apa namanya mengumpulkan untuk tugas akhirnya. Jadi tugas akhirnya adalah save dari data yang ada. Kemudian adik-adik nanti bisa buat report laporannya. Misalkan contoh nih ya, project summary. Nah, jadi nanti ini hasil ini dari project-project ini bisa di-save untuk PDF, kemudian nanti akan dilihat dari alur-alur laporannya. Gitu. Jadi nanti dari data yang udah kita masukkan semua akan terlihat nih laporannya. Gimana nih? Oke enggak dari aktivitas yang ada gitu. Bisa seperti itu. Ada yang mau bertanya di sini? Jadi, oke. Mungkin di situ ada yang mau bertanya? Dapat dipahami untuk ini? Paham nggak? Oke, jadi sebenarnya nanti kita pada hasil akhirnya adalah laporan-laporan dan memang mengumpulkan secara si Microsoft Project-nya. Jadi Microsoft Project-nya bisa di-save, kemudian nanti kemudian ditaruh di Google Drive. Jadi di Google Drive-nya ada Microsoft Project-nya, kemudian laporan-laporannya. Karena saya akan buka di laptop lain gitu ya. Jadi nanti saya akan cek dan itu adalah hasil UAS dari adik-adik. Jadi UASnya seperti itu sampai akhir. Mungkin nih step by step adik-adik bisa mengerjakan dari hal yang ada. Sebenarnya simple, berapa menit juga udah kelar ketika kita sudah desain dari awal di Excel-nya. Nah, ini kenapa alasannya, Bu, predecessor saya hilang nih. Ini tadi saya udah tulis gitu ya. Ini karena ada perubahan dari yang kita pilih dari kritikalnya. Jadi bisa aja nih nanti, nah ini kan berubah ya, jadi 2. Nah, kita bisa balikin lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan desain dia harus selesai dari 7. Nah, ini jadi merah. Nah, 7 ini misalkan dia harus selesai dari 5. Nah, jadi merah juga. Jadi memang harus dicek kembali kira-kira ini tuh ada yang hilang nggak setelah kita setting untuk hal yang lain. Kemarin ada, Bu, saya hilang, Bu, setelah saya in dan out dan oh, predecessornya hilang karena predecessornya dimasukinnya belum masukin duluan baru si eh, mengedit untuk inden atau outden-nya. Jadi nggak apa-apa nanti tinggal disetting kembali. Kira-kira sesuai dengan alur yang ada gitu. Misalkan tadi ya SS sama ininya hilang. Kita bisa nih setting di sini FF gitu misalkan. Nah, seperti ini. Atau mungkin ini kita bisa setting tadi FF, FS. FS, finish to start. Atau start to finish. Nah, gitu. Jadi kita bisa terlihat adanya perbedaan di sini. Gitu. Mungkin untuk hari ini segini. Terlebih dahulu adik-adik bisa untuk mengerjakan dari tugas yang sebelumnya. Nanti dicoba aja dulu karena masih fresh nih. Adik-adik bisa sambil mencoba. Kemudian nanti save aja. Minggu depan kita ada lagi. Save lagi sampai UASnya. Karena UASnya setelah itu saya nggak kasih waktu lama. eh, Hari itu aja adik-adik mengumpulkan tugasnya. Gitu. Jadi di UAS hari itu karena project udah base per hari, jadi saya kumpulin misalkan deadline-nya hari ini. Misalkan kita
ujiannya itu jam 14.00. Nah, sampai jam berapa? Nah, itu udah harus disiapkan untuk hasil yang ini. Jadi nanti tinggal entry aja dari link Google Drive yang ada. Itu. Jadi saya nggak kasih banyak waktu, adik-adik sudah bisa mempersiapkan dari sekarang untuk UASnya. Itu ya. Oke, baik. Saya dapat tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin saya sedihnya adalah kelas kita banyak besar, tapi em, yang hadir sedikit dan yang mengerjakan juga sedikit. Setengah kelas, bahkan ini seperempat kelasnya. Tapi nggak apa-apa, kita kelihatan kok siapa yang memang mengikuti dan tidak dari nilai yang ada. Saya pun juga lihat dari data-data yang dikerjakan, saya udah share gitu ya beberapa yang mengikuti pun saya terlihat untuk dari data-data yang ada gitu ya. Jadi mungkin adik-adik bisa untuk em, coba nanti saya akan share nilainya insya Allah. Nih soalnya saya udah periksa semua tapi kok ada yang hilang gitu, saya nggak ngerti nih LMS-nya gimana. Saya udah save, ternyata masih ada yang hilang. Mohon maaf, tadi saya mau share tapi ada data yang hilang. Em, Mungkin sampai di sini adik-adik bisa kerjakan. Em, oke, jadi bisa dikerjakan seperti inilah untuk hari ini. Minggu depan kita udah masuk ke resource dan cost. Jadi adik-adik bisa untuk kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita next the resource dan cost-nya. Jadi nanti adik-adik bisa setting lagi. Itu udah mulai terakhir. Karena minggu depannya udah laporan. Dan minggu depannya lagi itu adalah em, mungkin pengerjaan. Saya kasih tahu semuanya. UASnya udah langsung ngumpulin aja. Jadi saya waktu nggak banyak waktu, UASnya adalah 2 jam misalkan. Ya 2 jam pengumpulan karena adik-adik sudah mengerjakan di situ. Gitu. Jadi pertemuan 15 saya udah share untuk soalnya. Soalnya ya sama, tinggal running dari yang ada sekarang sampai menjadi laporan dan memang Microsoft Project-nya di save kemudian nanti ditaruh di Google Drive-nya semuanya untuk laporan-laporannya juga. Oke, mungkin sampai di sini. Em, Semoga adik-adik paham. Mohon maaf jika ada trouble atau mungkin ada suara atau kita ngelink ya melalui online. Ada beberapa yang memang miss. Mohon maaf. Jadi nanti kita bisa ditanya jawab aja lagi nanti melalui WhatsApp ataupun individu maupun grup. Silakan. Jadi nanti yang belum silakan itu nanti saya akan coba lihat lagi. Saya cukup sedih nih karena dari setengah kelas aja belum ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Ibu.